Oke, di sini gue pengen bahas tentang kalian tuh gimana caranya kalian semua yang nonton ini bisa jadi orang yang berani untuk ambil aksi dan gak cuma hidup jadi seorang pecundang. Semua orang tuh bisa mimpi ya. Siapapun bisa bermimpi. Gue ngajarin kalian juga ya gimana caranya bermimpi. Tapi nggak semua orang itu bisa ngambil aksi. Gak semua orang ketika jalan dia nggak bisa lihat dia berani jalan. Ya. Seni hidup dan indahnya hidup. Ketika lu lihat di depan, ya, lu nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi lu berani lompat. Lu berani untuk ambil aksi. Di saat lu tahu gitu, nggak ada yang pasti. Lu jangan kebanyakan nunggu motivasi ya, baru, "Oh, nunggu gue pengen termotivasi baru pengen ngambil aksi." Tindakan lu setiap hari ya, yang justru nanti bisa jadi motivasi diri lu. Ketika diri lu coba nih, "Oke, gue pengen beraksi," ya, lu bikin, lu pengen ngapain aja, dan lu beneran lakuin itu, maka diri lu tuh akan percaya sama diri lu sendiri, ya. Ketika gue dulu, gue pengen bilang, "Oke, suatu saat gue pengen bisa jadi seperti Warren Buffett." Gue ambil aksi untuk bisa ke sana. Ya, gue nggak cuman tinggal bermimpi, gue bayang-bayangin gue cuma jadi Warren Buffett. Gue pengen jadi investor terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Dan gue ambil aksi setiap harinya. Apa aja yang harus gue pelajari, apa aja yang gue harus ambil aksi, apa aja yang gue harus praktekkan, gue harus belajar sama siapa, ilmunya gue timba dari mana. Itu gue aksi terus setiap hari, sampai detik ini. Gue ketika bisa jadi diri gue seperti sekarang, gue nggak pernah raguin lagi. Jadi ketika gue bayangin, oke gue pengen jadi investor terbaik yang pernah lahir, gue tidak pernah ragu, gue akan capai itu. Kalau gue bilang, oke suatu saat gue akan bangun gedung gue sendiri, gue pasti bisa bangun gedung gue sendiri. Mau itu gue bangun gedungnya dari bata demi bata, fondasinya gue yang nata sendiri sampai tangan gue berdarah. Gue akan pastikan sebelum gue masuk kuburan, sebelum gue mati, gedung itu akan jadi kenyataan. Hidup ini cuma kenal 2 orang, ya, antara pemenang atau pecundang. Lu tinggal pilih, ya lu mau cuma jadi orang yang nggak pernah beraksi jadi pecundang, atau lu mau jadi orang yang bisa menang. Dan gue tipe orang yang akan lakuin apapun yang harus dilakukan untuk bisa menang. Orang itu banyak yang ibaratnya kalah dalam hidup jadi pecundang, bukan karena mereka gagal. Gue juga gagal kok, banyak yang gue udah lakuin yang nggak berhasil. Selalu hal-hal yang gue coba banyak yang nggak berhasil. Tapi orang banyak gagal karena justru lu nggak pernah mulai. Banyak banget ya orang yang datang ke gua, "Tim, gue punya ide ini, gue punya ide itu, gue punya ide ini," tapi nggak ada yang pernah dikerjakan. Dunia ini nggak menghargai ide ya, gue selalu bilang ide itu sampah. Lu mau sukses lu harus bisa ngambil aksi, lu harus bisa eksekusi. Ide itu gue bisa lempar di mana pun, sering sekali di sini gue kasih ide-ide brilian. Tapi siapa yang bisa eksekusi? Siapa yang bisa lakukan? Dunia ini hanya ngehargain mereka yang berani ngambil aksi atas hidupnya. Contoh, lu bangun ya pagi ini, ketika gue bangun gue lihat keluarga gue ini masih miskin, gue masih butuh duit, orang tua gue masih butuh duit, adik gue masih butuh duit, kakak gue masih butuh duit. Gue harus ambil aksi. Kalau gue perlu jualan ke jalan, gue jualan ke jalan. Kalau gue perlu nyalain motor gue hujan-hujan datengin klien waktu gue punya agensi, gue lakukan itu, gue hujan-hujan. Gue kalau perlu hemat makan bakso isinya tikus, gue makan bakso isinya tikus, gue nggak peduli. Masa lu mau biarin orang lain itu ambil aksi terhadap mimpinya dan lu cuman diam di rumah? Aturan nomor satu hidup gue di dunia ini, itu selalu serang. Nah, banyak yang salah. Ibarat olahraga ya, mau main bola, main basket. Itu kita selalu diajarin menyerang dan bertahan. Hidup ini nggak suka sama orang yang defensif. Ini rahasia dari hidup yang gue belajar, ya, saat gue masih kecil. Hari ini nih, ya, walaupun gue belum punya duit, apa aksi yang bisa gue lakukan? Gue mau nyerang nyerang nyerang, gue nggak pengen bertahan. Ketika gue punya uang, uang gue gimana caranya kerja, gue nyerang nyerang nyerang, ya. Bertahan itu belakangan, ya, gue nggak peduli tentang bertahan. Hidup itu, aturan nomor satu gue adalah nyerang, nyerang, dan nyerang. Lu harus selalu lakukan ketika ada ide yang ada di otak lu. Contoh, seperti sekarang ketika ada inspirasi. Kita manusia itu berbeda, ya, jangan kira kita manusia seperti robot. Kita bisa selalu tiap hari ya, yang kita lakukan tuh sama. Manusia itu ada titik ketika kalian lagi diem, lagi berpikir, lagi OTW gue datang ke kantor, itu ada ide ya, ada inspirasi gue sebutnya. Kita tuh seperti singa, ketika kita lihat itu ada mangsa itu, ayo kita hantam gitu ya. Gue tuh ketika ngeliat opportunity ya, kenapa banyak yang lihat, oke gue bisa dapat momen ini, gue bisa dapat momen itu. Dia itu orangnya satu dari 1 miliar karena dia momennya pas, bukan momennya pas doang. Gue itu ketika gue lihat ada peluang, gue hantam langsung. Gue nggak ragu, gue nggak takut, gue nggak pernah defensif, gue nggak pernah bertahan. Gue nggak pernah takut uang gue hilang semua. Ketika gue yakin ini, gue hantam. Gue nggak pernah mikir kalau gue hantam ini, kalau gue gagal nanti gimana nih. Gue mikir kalau gue hantam ini, kalau berhasil gimana. Apapun caranya, gimana pun caranya, sesulit apapun caranya, itu pasti gue hantam. Yang penting gue menang.
Karena pada akhirnya mereka yang berhasil dikenang sama sejarah, orang-orang yang berhasil jadi orang-orang hebat, itu mereka orang yang berani bermimpi ya, dan berani beraksi juga. Lu jangan cuman mau jadi penonton, ya lu cuman ibaratnya duduk gitu loh. Di saat tim lu main basket lu cuman tim hore. Di saat orang-orang pada menang lu cuma nonton sebagai orang pecundang, lu nggak pernah aksi, lu cuman duduk gitu. Dan lu berharap kok hidup gua nggak bisa seperti mereka, ya nggak bisa seperti itu. Dunia itu nggak pernah menghargai orang yang nggak ngambil aksi. Dunia itu nggak pernah ngehargain orang yang cuman duduk, jadi penonton, jadi supporter bola. Banyak yang nggak berani aksi karena mereka takut, ya. Gua kasih tahu, ketakutan itu nggak pernah real. Ketakutan itu adalah pembunuh dari otak. Ketika lu takut, itu otak lu udah mati di situ. Dunia ini memang dulu diciptakan untuk orang yang pesimis. Ketika ada semak-semak di situ, orang yang pesimis tuh selalu di-reward. Artinya apa? Ketika ada semak-semak, kalau lu mikir, "Oke, itu ada macan di situ." Lu kemungkinan hidup lu lebih banyak, ya. Sedangkan ada semak-semak dia mikir, "Oh, ini ada kelinci nih, bisa gua makan." Ketika dia buka zaman dulu ada macan, dia mati. Manusia itu ya, secara antropologi, itu didesain untuk jadi seorang pesimis. Tapi kita hidup di dunia yang udah nggak ada singa nggak ada macan gitu, di semak-semak. Pesimisme tuh nggak pernah di-reward. Lu harus jadi orang yang selalu berani untuk nyerang, nyerang, dan nyerang, ya. Gue nggak peduli, selama gue belum mati secara fisik, ya, fisik gue ini belum mati, belum masuk kuburan, gue akan serang terus hidup. Gue nggak akan pernah takut sama siapapun dan gue akan selalu coba untuk menang. Hidup ini nggak pernah ngehargain mereka yang paling pintar. Banyak orang pintar yang mati miskin, tapi hidup ini hargain orang yang berani. Ini satu lagi yang gue belajar ya, waktu itu tidak pernah berpihak sama mereka yang ragu. Waktu itu selalu memihak ke mereka yang berani untuk bertindak. Lu coba belajar untuk bikin diri lu pede. Ketika lu mulai ambil langkah-langkah kecil, lu dapatkan uang-uang kecil pertama, lu jadi makin pede ya. Ketika lu lakukan apapun skill lu, apapun craft yang lu tekuni, itu lu bikin diri lu jadi pede sedikit demi sedikit. Lu buktiin diri lu sendiri bahwa lu lebih besar dibanding ketakutan yang lu selama ini kira. Kebanyakan orang nggak pernah sukses sampai waktu tua kenapa? Mereka selalu nunggu, "Oke, gue nunggu momen yang tepat, gue nunggu waktu yang tepat." Akhirnya apa? Nggak pernah berinvestasi, selalu skeptis, makanya mereka nggak pernah mencapai kesuksesan. Mereka semua gue ajarin Bitcoin 2022, harganya masih 16.000. Apa yang mereka pikir? Oh, skeptis, ini adalah scam, ini adalah coin scam. Mereka nggak mau belajar, mereka sombong, mereka arogan, dan mereka pemalas. Ah, males lah investasi, ah besok aja investasi. Banyak di sini yang nonton borong Bitcoin gue dari tahun berapa? Dari episode pertama. Tapi apakah hidupnya berubah? Sekarang 2025 udah mau selesai nih. Belum tentu berubah. Orang-orang begini ya, ini mereka yang sebenarnya dalam hatinya penuh dengan iri dan dengki dan paling pengen sukses. Tapi coba deh lu tanyain ke orang-orang ini.